Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Bang Leo Elektro di dalam segmen Ayo Belajar Elektro. Jadi di video kali ini saya bakal membahas dioda Zener. Oke, kita lanjut. Dioda Zener adalah sebuah dioda yang fungsinya bisa mengalir arus listrik di dalam kedua-dua arahnya. Nah, dia sedikit berbeda dengan dioda yang lain ya teman-teman. Nah, jadi dioda Zener ini dinamakan dioda Zener atau Zener diode dalam bahasa Inggrisnya oleh seorang ahli fisika Amerika pada zamannya dulu, yaitu Clarence Melvin Zener. Karena beliaulah yang menemukan efek Zener yang sekarang diterapkan pada sebuah dioda Zener. Nah, jadi untuk dioda Zener, dia mempunyai yang namanya tegangan breakdown, dan tegangannya ini bisa bermacam-macam. Rentang tegangan breakdown untuk sebuah dioda Zener bisa dari 2,4 volt sampai di 200 volt untuk tipikal dioda Zener yang berukuran besar. Nah, untuk dioda Zener yang ukurannya kecil, tegangan breakdown-nya bisa mencapai maksimal di 47 volt. Nah, umumnya kita menemukan dioda Zener dengan tegangan breakdown yaitu 3,3 volt, 5 volt, 6,2 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, dan kemungkinan lebih banyak daripada yang ini. Nah, sekarang kita lihat bentuk fisik sebuah dioda Zener. Nah, seperti yang kita pernah bahas di video-video sebelumnya, bentuk fisik dioda Zener itu ya seperti ini teman-teman. Bentuknya seperti kaca, transparan, atau mirip kapsul gitu ya. Namun teman-teman, bentuknya juga tidak selalu seperti ini teman-teman. Kembali lagi, kita harus merujuk kode yang tertulis pada bodi dioda Zener. Karena ada juga dioda Zener yang bentuknya mirip seperti dioda power, seperti yang kalian lihat pada foto ini, ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih contoh, ada dua jenis dioda Zener, yang satunya mirip dioda power, dan satunya lagi bodinya transparan mirip kapsul. Untuk yang mirip dioda power, di sini ada kode 1N5361B. Ini adalah sebuah dioda Zener dengan tegangan breakdown 27 volt. Dan dioda Zener yang ada dengan kode 1N4733A ini adalah sebuah dioda Zener dengan tegangan breakdown 5 volt. Nah, bodinya transparan seperti kapsul, sama kayak yang ada di dalam foto ini. Oke, selanjutnya ini adalah simbol dioda Zener. Ya, kita udah pernah bahas di video sebelumnya yang soal dioda itu ya. Jadi simbolnya sama seperti dioda yang lain. Ada bentuk segitiga dan garis vertikal. Hanya saja pada garis vertikalnya ini ada tangannya, seperti tangan orang menari, seperti yang saya bilang. Oke, selanjutnya kita akan memahami bagaimana cara kerja untuk dioda Zener. Nah, dioda Zener umumnya disambung secara terbalik di dalam sebuah rangkaian elektronik. Jadi ketika tegangan supply masih kurang dari tegangan breakdown-nya dioda Zener, maka ia tidak mengalirkan arus listrik dalam kondisi terbalik seperti ini. Sampai tegangan supply-nya sudah melebihi tegangan breakdown untuk sebuah dioda Zener, maka dioda tersebut akan mengalirkan arus listrik dalam kondisi terbalik seperti ini. Jadi dia bakal mengalirkan arus listrik dan menjaga tegangan outputnya tetap stabil menyamai tegangan breakdown-nya. Misalnya nih, kalau dioda Zener-nya mempunyai tegangan breakdown sebesar 5 volt, maka dia bakal menjaga tegangan output agar stabil di 5 volt. Ya, seperti itu ya teman-teman. Begitu juga dioda Zener yang mempunyai tegangan yang lain, misalnya 3,3 volt atau yang 12 volt. Cara kerjanya sama juga. Nah, selanjutnya untuk penggunaan dioda Zener. Dioda Zener lebih cocok digunakan untuk menentukan level tegangan sinyal digital, misalnya sinyal 3,3 volt atau 5 volt. Bisa juga untuk menentukan tegangan referensi pada komponen-komponen tertentu seperti komparator. Nah, komparator itu komponen apa? Itu bakal kita bahas di video yang lain.
Nah, dioda Zener tidak cocok untuk menyuplai daya besar ke beban karena kemampuan arusnya yang kecil. Jadi kita lihat kembali pada skematik yang satu ini. Di sini kan ada sebuah resistor. Resistor ini tujuannya untuk menghambat arus listrik agar arus listrik yang mengalir ke dioda Zener tidak berlebihan gitu ya. Namun karena adanya resistor di sini, kemampuan arus pada outputnya juga turut berkurang karena arusnya sudah terhambat di dalam resistor ini. Maka dari itu, penstabil tegangan model dioda Zener seperti ini tidak cocok untuk power supply yang dayanya besar gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, semoga dimengerti. Oke, mungkin segitu aja pelajaran sederhana kita pada kali ini tentang dioda Zener. Semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi untuk pemula yang baru belajar elektro. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.